ketika penerbitan pers sekali lagi milik orang Tionghoa bermula pada tahun 1900-an itu memang amat mempengaruhi di berbagai sektor kehidupan orang-orang Tionghoa, bahkan yang bukan Tionghoa. Ya. Jadi bangsa kita, tanda kutip, itu sudah mulai terkoneksi tuh. Pemikirannya, pandangannya, ya, walaupun kita misalnya Belanda melakukan politik segregasi, ya, dibagi golongan, tetapi orang Tionghoa dan orang yang disebut Bumiputra mengalami akibat dari penjajahan, ada rasa senasib gitu ya. Menelusuri jejak pers Indonesia tentu akan menemukan berbagai cerita sejarah menarik tentang awal berkembangnya pers di suatu daerah dan usaha-usaha dalam merintis. Perlu diketahui bahwa awal-awal perkembangan pers di Hindia Belanda secara kepemilikan dibagi menjadi 3, antara lain milik orang Belanda, milik orang Tionghoa, dan milik orang pribumi. Pembagian golongan ini tentu memiliki pengaruh hubungan dengan pemerintah Hindia Belanda yang membuat aturan. Ya, hukum bagi orang Tionghoa, bagi orang yang disebut Bumiputra tentu berbeda dengan hukum yang berlaku bagi orang Belanda. Perlakuan di berbagai bidang juga, ya kan, yang tidak bisa didapatkan secara setara. Sebagaimana orang pribumi, orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda juga mendapatkan perlakuan tidak adil dari pemerintah Hindia Belanda, baik dalam hal pendidikan maupun kesempatan mendapatkan informasi. Selain sebagai peluang usaha, hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan orang-orang Tionghoa untuk mendirikan usaha penerbitan pers sejak abad ke-20 Masehi. Kalau mereka dari segi bisnis ya, mereka kan ingin mempromosikan dagangannya. Kan pasang iklan lah istilahnya kalau zaman sekarang. Lalu mereka juga kepengen melihat perkembangan dunia untuk mengakses informasi paling update. Kan? Kemudian juga mereka ingin menyampaikan pikirannya, pendapatnya. Nah, inilah latar belakang kemudian menjadi sebab kenapa nggak bikin sendiri. Salah satu jurnalis pertama dari golongan Tionghoa adalah Lo Tun Tai, editor Surat Kabar Matahari pada tahun 1869. Kemudian pada tahun 1886, seorang pengusaha Tionghoa, Baba Choa Choan Lok, mengakuisisi Surat Kabar Bintang Timor dari kepemilikan perusahaan Hindia Belanda. Dengan Bintang Timor, kemudian banyak kepentingan kaum Tionghoa mulai terakomodir, di antaranya melestarikan adat istiadat Tionghoa yang dilakukan sebuah perkumpulan Hokkien bernama Hokkien Kong Tiksu.
Akuisisi Bintang Timor oleh pengusaha Tionghoa memicu pengusaha Tionghoa lainnya bernama Lee Kim Hock untuk mengakuisisi perusahaan surat kabar lain, di antaranya Bintang Johar yang sebelumnya dimiliki oleh kalangan misionaris. Bintang Johar terbit di Bogor sejak tahun 1885. Setahun kemudian, Lee Kim Hock mengakuisisi surat kabar Pemberita Betawi yang diterbitkan di Batavia. Surat kabar lain yang dimiliki oleh kaum Tionghoa pada akhir abad ke-19 antara lain Bintang Surabaya, Tambur Melayu, Sinar Terang, Bintang Barat, Perca Barat, Cahaya Sumatera, dan sebagainya. Disinilah terlihat eksistensi kaum Tionghoa dalam dunia pers. Saya mendapatkan satu pandangan menarik dari seorang Indonesianis, peneliti Indonesia, yang bernama Profesor Claudine Salmon, ya, peneliti dari Prancis. Beliau menyampaikan bagaimana kemudian lahir Balai Pustaka. Lahirnya Balai Pustaka ini adalah antitesa dari berkembangnya literatur peranakan Tionghoa yang diantaranya adalah pers Tionghoa, tentu saja. Memasuki abad ke-20, pertumbuhan pers Tionghoa kian meningkat. Saat ini, pers Tionghoa mulai menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Tionghoa. Pers berbahasa Melayu atau Indonesia umumnya dikelola Tionghoa peranakan, sedangkan pers berbahasa Tionghoa dikelola oleh orang Tionghoa Totok. Surat kabar Lipo menandai awal industri pers Tionghoa peranakan. Lipo terbit di Sukabumi, Jawa Barat. Setelah Lipo, kemudian terbit berbagai surat kabar di berbagai daerah di Jawa seperti Pewarta Surabaya, Warna Warta, Kabar Perniagaan, Jawa Tengah, dan Sinpo. Beberapa surat kabar Tionghoa peranakan menggunakan redaktur orang Belanda. Alasannya bisa mendapatkan kekebalan terhadap hukum atau delik pers. Setelah tahun 1907, orang Tionghoa mulai mengisi kursi redaktur dalam pers Tionghoa sejak mendapatkan kesetaraan dengan orang-orang Eropa. Selain itu, jurnalis Bumi Putra juga mulai mendapatkan kesempatan untuk bekerja di berbagai surat kabar milik orang Tionghoa. Ketika penerbitan pers, sekali lagi, milik orang Tionghoa, bermula pada tahun 1900-an, itu memang amat mempengaruhi di berbagai sektor kehidupan orang-orang Tionghoa, bahkan yang bukan Tionghoa. Ya. Jadi, bangsa kita, tanda kutip, itu sudah mulai terkoneksi tuh. Pemikirannya, pandangannya, ya, walaupun kita misalnya Belanda melakukan politik segregasi, ya, dibagi golongan, tetapi orang Tionghoa dan orang yang disebut Bumi Putra mengalami akibat dari penjajahan, ada rasa senasib, gitu ya. Pada tahun 1920-an, pers Tionghoa mulai mewarnai wacana politik di Hindia Belanda. Wacana politik tersebut dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu pertama, Sinpo mewakili pers Tionghoa dengan orientasi nasionalis Tiongkok, kedua, Sintitpo mewakili pers Tionghoa dengan orientasi mendukung pergerakan nasional, dan ketiga, Siangpo mewakili pers Tionghoa yang mendukung pemerintahan Hindia Belanda. Sikap Sintitpo yang mendukung pergerakan nasional maupun nasionalisme Indonesia menegaskan peranan kaum Tionghoa dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Kita harus hati-hati sekali melihat orientasi politik saat itu, karena waktu itu belum ada yang namanya bangsa dan negara Indonesia. Orientasi politik orang Banjarmasin tentu bicara seputaran Banjarmasin. Ya. Orientasi politik orang Bali ya seputar Bali.
Jadi orientasi politiknya, orientasinya itu masih ke daerah masing-masing. Pun Tionghoa. Nah, ini perlu saya terangkan. Jangan menelan mentah-mentah istilah, oh berarti kalau pandangannya ke Tiongkok berarti dia anti Indonesia atau bagaimana. Tidak, karena waktu itu masing-masing dari kita ini kan masih beragam nih. Dua tahun sebelum Sumpah Pemuda 1928, itu salah satu pers Tionghoa terkenal, Sinpo, itu menulis kata Indonesia, menggantikan kata Hindia. Itu pers pertama yang memuat kata yang bernama Indonesia menggantikan Hindia. Itu 26 Mei 1926. Sinpo. Minggu berikutnya, ini kan mingguan ya, 26 tambah 7 hari berikutnya, seminggu ke belakang itu masih Hindia istilah yang dipakai. Jadi ada tajuknya. Jadi ini menurut saya titik penting peran pers Tionghoa dalam perjuangan kemerdekaan. Ya. Kemudian kita tahu bagaimana tokoh-tokoh bangsa juga banyak yang bekerja di media-media milik Tionghoa. Yang terkenal misalnya Wage Rudolf Supratman. Lagu Indonesia Raya itu pertama kali teksnya ditampilkan di media Sinpo. Itu hanya beberapa hari setelah dilakukannya Sumpah Pemuda. Nah, ada catatan yang menarik lagi. Bung Karno ketika dia masih di THS, ya ITB sekarang, itu memiliki teman yang namanya Tan Tik Ho. Nah, itu penulis di Sinpo. Lewat Tan Tik Ho inilah dia kemudian berkunjung ke Jakarta, bertemu dengan pimpinan redaksi daripada Sinpo, Chow Bau San dan Kwek Kek Beng. Ini sejarah mencatatnya bagaimana Bung Karno dan kawan-kawan memang merasa terbantu oleh adanya media milik orang-orang Tionghoa dalam menyalurkan pendapatnya. Sampai tahun 1930-an, industri pers Tionghoa terus mengalami peningkatan dengan terus terbitnya berbagai surat kabar di berbagai daerah. Pers Tionghoa yang lahir di dekade 1930-an isinya lebih banyak menyuarakan anti-Jepang. Dampaknya, ketika Jepang menduduki Jawa, semua pers Tionghoa dihentikan penerbitannya dan para pemimpin redaksinya ditangkap dan diasingkan. Sejak invasi Jepang inilah bisa disebut akhir dari industri pers Tionghoa. Hari ini nggak ada lagi pers Jawa, nggak ada lagi pers Makassar, pers Padang, pun pers Tionghoa. Dengan adanya bangsa Indonesia, serta-merta istilah-istilah yang mengidentifikasi pada golongan atau etnis, ya punah atau lenyap. Nah, ini sudah identitasnya berubah. Jadi bukan karena saya ingin menjelaskan bahwa ini bukan karena satu sebab saja atau beberapa sebab, tapi ada sebab beralihnya pemahaman kita terhadap diri sebagai bangsa. Nah, dulu kan ada pers Tionghoa, ada pers Jawa, ada pers Makassar. Sebelum bangsa Indonesia itu kita bersepakat ya. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa tidak bisa dipungkiri, pers Tionghoa keberadaannya telah berkontribusi terhadap pergerakan nasional rakyat Indonesia sesuai dengan batas-batas kemampuan yang dimilikinya. Setiap pers Tionghoa peranakan dengan cara dan strateginya masing-masing, dengan juga selalu berupaya menjaga eksistensinya dalam memperoleh simpati dari pelanggan.
Dengan demikian, eksistensi pers Tionghoa pada masa pergerakan nasional tidak hanya dapat ditinjau dari aspek politik saja, melainkan pula dari aspek ekonomi.